Halo Mas Andi yang berada di Lampung, apa kabar? Malam ini saya mau tanya-tanya tentang YouTuber pemula, Mas. Sekarang itu banyak YouTuber pemula tetapi kurang pede dalam ngevlog. Kira-kira tips-tips apa aja supaya untuk YouTuber pemula itu pede dalam ngevlog? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Mas Puri Channel. Kali ini saya akan memenuhi sebuah review dan pertanyaan yang diajukan oleh YouTuber yang ada di Jawa Tengah, yaitu Pekalongan, dengan Mas Sulung Sutrisno-nya. Terima kasih atas kehadiran dan terima kasih juga atas reviewnya, dan saya akan berusaha untuk menjawab semampu saya. Untuk lebih lanjutnya lagi, sebelum kita ke video berikutnya, kalian yang masih suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Untuk berikut cuplikan-cuplikan yang akan saya tampilkan dari Mas Sutrisno Sulung, apa saja yang beliau review atau dipertanyakan untuk saya, dan semoga pertanyaan dan jawaban ini bermanfaat untuk para YouTuber pemula. Halo Mas Andi yang berada di Lampung, apa kabar? Ya, oke guys, yuk Malam kita ini simak saya mau apa saja yang tanya-tanya direview dari tentang Mas Sulung YouTuber Sutrisno pemula, Mas. berikut ini. Sekarang itu banyak YouTuber pemula tetapi kurang pede dalam ngevlog. Kira-kira tips-tips apa aja supaya untuk YouTuber pemula itu pede dalam ngevlog? Terus untuk kontennya, Mas, konten untuk YouTuber pemula itu kontennya yang bagaimana sih, Mas? Bikin kontennya apa harus yang susah atau yang mudah atau yang gimana, Mas, biar kita menikmati menjadi YouTuber itu, Mas? Oke, Kemudian konten-konten yang dilarang itu yang bagaimana, Mas? Yang tidak boleh ditampilkan di YouTube, Mas? ya oke guys, itulah beberapa review dan pertanyaan yang diajukan oleh Mas Sulung Sutrisno, YouTuber dari Pekalongan. Dan pertanyaan itu diajukan kepada saya, dan saya akan berusaha untuk menjawabnya semampu saya. Karena memang pada awalnya saya juga adalah YouTuber pemula, sama seperti kalian. Namun dalam sebuah perjalanan kurun waktu belum genap setahun ini, saya sudah mendapatkan hasil. Awalnya memang kita tidak percaya diri dan tidak yakin untuk melakukan sebuah liputan atau ngeplot dalam keadaan apapun dan kondisi apapun. Awalnya memang grogi dan gak percaya diri, itu ada dalam diri saya, karena kita berbicara di depan umum itu memang kita harus memiliki dasar dan modal yang sangat besar. Apalagi kita sebagai YouTuber, kebanyakan atau tidak sedikitnya seperti saya tidak pernah belajar dalam pendidikan yang sangat tinggi. Namun saya mengambil ilmu itu semua dari beberapa cara yang saya ambil. Saya sama seperti dengan kalian juga, YouTuber pemula. Tidak begitu amat saya menjadi seorang YouTuber, dan belum begitu amat saya menjadi seorang YouTuber yang senior, karena saya juga masih belajar dan butuh pengalaman banyak dari kalian semua. Namun beberapa langkah dan tips yang saya miliki berikut ini akan saya berikan kepada Mas Sulung Sutrisno dan juga kepada YouTuber pemula yang lainnya. Semoga bermanfaat. Berikut trik-trik yang akan saya berikan kepada kalian. Check it out. Ya, oke guys. Sebelum saya memberikan sebuah trik bagaimana cara kita menjadi yakin dan percaya diri atau disebut dengan PD dalam meliput atau berbicara di depan umum, apalagi di depan orang banyak, beberapa langkah yang saya
berikan itu semua saya dapat dari pengalaman dan perjalanan saya menjadi seorang YouTuber. Pertama-tama, siapkan mental kita, mental yang ada dalam diri kita. Siapkan semuanya, dan pusatkan pikiran kita pada pekerjaan kita, yaitu kita menjadi seorang YouTuber. Yang kedua, banyak-banyaklah kita menyimak atau menonton video atau televisi dalam hal berita atau dalam hal profesi dan liputan. Di situ kita akan mendapat banyak ilmu dari mereka yang secara langsung mereka berikan. Secara tidak sadar kita sudah mendapatkan ilmu itu. Namun tinggal kita bagaimana menyerap ilmu tersebut. Saksikan saja video tentang cara mereka mengevlog atau cara mereka mengajukan sebuah pertanyaan dan mengkondisikan diri kita menjadi stabil dalam keadaan apapun. Ya oke, trik yang ketiga adalah usahakan diri kita atau hati kita terbuka pada siapapun, pada orang-orang di sekitar kita, apalagi pada orang yang baru kita kenal. Banyak-banyak kita bersenda gurau, banyak-banyak kita bertanya, banyak-banyak kita bercanda, dan banyak-banyak kita selalu bertukar pikiran pada orang yang ada di sekitarnya. Anggap saja kita adalah seorang siswa yang selalu banyak bertanya kepada seorang gurunya. Di situ kita akan terbiasa untuk menstabilkan diri kita kepada orang lain. Lalu berikutnya adalah fokuskan kita pada satu materi atau satu judul yang akan kita garap. Misalnya, kita akan membuat sebuah video ngevlog tentang profesi pekerjaan orang lain. Misalnya pekerjaan tukang sol sepatu. Siapkan semua bahan-bahan materinya. Misalnya alat-alat yang biasa kita miliki, kamera, stick, tempat kamera, serta sasaran yang akan kita tembak nanti, misalnya tukang sol sepatu. Awalnya kita jangan langsung tembak ke pertanyaan, namun kita dekati, kita bertanya sesuai standar saja, jangan pada pertanyaan yang akan kita pertanyakan nanti dan kita jadikan sebuah konten. Jangan dulu, tapi kita bertanya tentang kesehatan dia, keadaan keluarga dia, bagaimana kesehatan dia, apakah sudah makan apa belum, tanyakan apa hobinya. Secara tidak langsung kita sudah menetralisirkan grogi kita, menetralisirkan perasaan kita yang tadinya tidak pede menjadi pede. Karena seseorang yang akan kita tembak nantinya itu akan secara langsung dia akan memahami kita juga. Ya oke guys, itulah trik-trik yang saya berikan, dan masih banyak lagi trik-trik lain yang akan saya jelaskan. Sebelum kita langsung pada sasaran pertanyaan, usahakan kita bertanya keadaan si objek yang akan kita pertanyakan. Misalnya, bagaimana keadaan Bapak hari ini? Apakah baik-baik saja? Maksud dan tujuan saya seperti ini. Saya adalah seorang blogger atau seorang pembuat konten dalam YouTube. Bersediakah Bapak untuk saya liput dan saya akan jadikan konten yang baik? Semoga usaha Bapak menjadi lancar dan konten saya menjadi lancar juga. Lalu kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Sudah berapa lamakah Bapak berkecimpung dalam profesi ini? Lalu kita bertanya, apa saja kendala dalam perjalanan Bapak untuk melakukan sebuah profesi yang selama ini menghidupi Bapak dan keluarga Bapak.
misalnya seperti itu. Lalu kita bertanya lagi, apakah profesi ini yang sudah Bapak geluti selama bertahun-tahun ini dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga Bapak, misalnya seperti itu. Pokoknya usahakan kita bertanya materinya tidak jauh dari objek yang akan kita pertanyakan. Jangan bertanya di luar pertanyaan yang akan kita tanyakan. Oke guys, itulah jawaban dan trik yang saya berikan kepada Mas Sulung Sutrisno dalam hal bagaimana kita, atau gimana sih supaya kita menjadi yakin dan pede dalam membuat sebuah blog atau meliput berita atau mewawancari seseorang dalam hal profesi apapun. Ya oke, Mas Sulung Sutrisno, untuk pertanyaan berikutnya saya akan menjawabnya. Awalnya memang kita masih bingung gimana sih, atau konten apa sih yang akan kita buat nantinya, susahkah atau mudahkah gitu kan. Namun kita usahakan membuat sebuah konten yang mudah, sesuai dengan skill kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dari sebuah pengalaman yang saya dapat dulu, awalnya saya membuat konten bukan dalam hal konten mengupload atau meliput atau juga mewawancarai aktivitas para pekerja, para nelayan ataupun profesi-profesi lainnya. Awalnya saya dulu adalah konten mancing, namun karena tidak tersedianya tempat, ketidakadanya biaya, atau tidak adanya juga alat-alat yang kita miliki, karena kita adalah YouTuber pemula. Akhirnya saya pun beralih pada konten yang sangat simpel dan sangat mudah dan tidak makan biaya banyak, seperti saya meliput profesi orang ataupun saya meliput kuliner yang ada di sekitar kita. Jangan memaksakan diri, karena jika kita memaksakan diri, hasilnya akan tidak puas dan kita akan putus di tengah jalan. Ya, oke. Untuk sebuah pertanyaan terakhir yang diajukan dari Mas Sulung Sutrisno, yaitu mengenai konten-konten apa saja sih yang dilarang oleh YouTube, dan konten-konten apa saja yang nantinya membuat channel kita menjadi tidak diterima di pihak YouTube. YouTube memiliki beberapa sebuah kebijakan dan keamanan yang harus kita penuhi dan harus kita ikuti peraturannya. Di antaranya peraturan yang dimiliki dari pihak YouTube yang terkait dengan undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak boleh mengupload sembarang konten yang berbau seksual dan ketelanjangan. Maksud dari poin pertama ini adalah usahakan kita untuk membuat konten sebaik mungkin. Jangan konten yang berbau dengan seks atau pornografi, apalagi penganiayaan seksual terhadap anak kecil. Poin yang kedua adalah konten yang merugikan dan berbahaya, di mana konten ini menjelaskan sebuah konten video yang membuat review tentang adegan yang sangat berbahaya yang menggunakan senjata tajam, golok, parang, ataupun yang dapat melukai korban atau sasaran. Untuk poin yang ketiga, konten yang mengandung sebuah kebencian, maksudnya adalah
di konten ini kita tidak boleh saling menghujat, saling berkata-kata kotor dengan para pemirsa, penonton, ataupun dengan pihak-pihak tertentu ataupun instansi tertentu, apalagi dengan pemerintah. Konten yang berikutnya adalah bully, di mana di sini kita tidak boleh membuat sebuah konten tentang pelecehan apa saja, misalnya harga diri seseorang, pekerjaan orang, usaha orang, ataupun kedudukan orang, jenis kelamin orang, agama, suku, dan lainnya, serta cyberbully. Kita tidak diwajibkan untuk membuli orang yang menurut kita apakah itu baik atau tidak. Kita tidak boleh membuat sebuah konten tersebut. Poin berikutnya adalah poin di mana spam, metadata yang menyesatkan, dan scam. Contohnya membuat deskripsi, teks, judul, dan thumbnail yang menyesatkan, posting konten yang tidak tertarget. Maksud dari poin tersebut adalah kita membuat sebuah spam atau deskripsi dalam tag itu mengajak kita dalam hal sebuah pengerusakan atau dalam hal sebuah penghinaan terhadap sosial atau orang yang ada di sekitar kita, atau disebut dengan toleransi pun begitu sama. Adalah sebuah ancaman. Ya, kita dilarang di sini membuat sebuah konten yang mengancam. Hey, ini begitu kan? Kita tidak bagus ya. Kalau emang berani, datengin aja langsung. Nggak perlu kita membuat sebuah konten. Itu akan merugikan partner kita, yaitu YouTube. Poin selanjutnya adalah poin hak cipta. Di sini dijelaskan bahkan banyak yang melanggar ya, termasuk dalam hal musik. Di sini sudah dijelaskan, mungkin sudah sama-sama tahu, dilarang kita mengcopyright atau mendaur ulang video orang lain atau hak cipta orang lain. Jadi tidak perlu saya bahas lagi. Kemungkinan Mas Sutrisno sudah tahu ya, itu hanya tambahan saja. Dan poin berikutnya adalah privasi kita masing-masing, serta peniruan identitas dan keselamatan anak, serta kebijakan tambahan. Dari poin-poin tersebut adalah yang sangat rentan adalah konten anak. Usahakan kita jangan membuat sebuah konten anak, tapi kita jadikan satu dengan sebuah perjalanan yang sangat mengerikan atau perjalanan yang sangat berbahaya. Misalnya anak kecil kita bawa, atau anak kita lah kita bawa, lalu kita ajak ngeplok yang di tempat-tempat berbahaya, itu tidak boleh. Itu YouTube nanti kena sanksi, kita juga yang akan kena sanksi ya. Oke guys, itulah sebuah pertanyaan, sebuah jawaban yang saya berikan kepada Mas Sulung Sutrisno. Semoga bermanfaat untuk beliau dan juga untuk para YouTuber pemulanya. Namun di sini saya tegaskan, saya bukan YouTuber senior, saya juga adalah YouTuber pemula, karena saya juga masih butuh belajar dari kalian, dan kita sama-sama belajar dan menjadi sukses bersama-sama. Oke guys, itulah konten yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dadah.